wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Edi Fikri Ubedillah yang akan membawakan berita pada siang hari ini. Berita pada siang hari ini adalah kurangnya ruang terbuka hijau yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu kita akan mengetahui apa saja masalah-masalah yang dihadapi terhadap ruang terbuka hijau ini, apa solusinya, dan macam-macam ruang terbuka hijau. Untuk itu, saksikan penjelasan dari rekan-rekan saya berikut ini. Baiklah, untuk mengetahui tentang apa sebenarnya ruang terbuka hijau, kita harus mengetahui dulu definisinya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu definisi dari ruang terbuka. Jadi ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah tertentu yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur, di mana dalam penggunaannya itu lebih bersifat terbuka, yang pada dasarnya itu tanpa bangunan. Nah, ruang terbuka sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Nah, hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Idealnya, ruang terbuka hijau itu adalah 40% dari luas wilayah. Misalnya Kota Jakarta, berarti ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari total luas wilayah Kota Jakarta. Nah, fungsi dari ruang terbuka hijau ini bukan hanya sebagai sarana lingkungan, juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat-habitat tertentu, atau mungkin bisa digunakan sebagai budidaya pertanian, dan juga yang pasti adalah meningkatkan kualitas atmosfer serta menjaga kelestarian air dan tanah. Kemudian yang kita hadapi pada zaman sekarang ini adalah ruang terbuka hijau itu hanya dipandang sebelah mata. Ruang terbuka hijau hanya dianggap sebagai hiasan, karena orang-orang belum mengerti apa pentingnya ruang terbuka hijau itu di kota-kota besar seperti Jakarta, Palembang, dan lain-lain. Sehingga menyebabkan ruang terbuka hijau itu alih-alih sebagai ruang terbuka tempat tanaman bisa tumbuh dan meningkatkan kualitas udara, malah dipakai untuk sebagai pemukiman. Jadi Eee, luas total wilayah ruang terbuka hijau di kota-kota besar seperti khususnya Jakarta yang kita bahas, mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga menciptakan adanya krisis ruang terbuka hijau, yang seperti yang ditampilkan pada berita-berita ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas rumusan masalah mengenai permasalahan kita kali ini. Jadi yang pertama, ada apa yang dimaksud ruang terbuka hijau? Yang kedua, apa urgensi dari ruang terbuka hijau di daerah perkotaan? Yang ketiga, apa hambatan dalam pembangunan ruang terbuka hijau? Yang keempat, apa manfaat dan fungsi dari ruang terbuka hijau? Yang kelima, bagaimana pemeliharaan ruang terbuka hijau? Yang keenam, bagaimana ruang terbuka hijau diatur dalam undang-undang, dan yang terakhir, bagaimana cara mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau bagi masyarakat perkotaan. Jadi inilah ketujuh rumusan masalah yang akan kita bahas lebih dalam lagi oleh teman-teman berikutnya. Tujuan kami adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian dari ruang terbuka hijau, yang kedua untuk mengetahui urgensi dari ruang terbuka hijau di daerah perkotaan, yang ketiga untuk mengetahui bagaimana ruang terbuka hijau diatur dalam undang-undang, yang keempat untuk mengetahui manfaat dan fungsi dari ruang terbuka hijau, yang kelima untuk mengetahui apa saja dampak dari kurangnya ruang terbuka hijau, yang keenam untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pembangunan ruang terbuka hijau, yang kemudian untuk mengetahui bagaimana cara pemeliharanya ruang terbuka hijau yang baik, yang serta untuk menemukan solusi dari kurangnya ruang terbuka hijau di daerah Jakarta. Selanjutnya, pembahasan. Jenis ruang terbuka hijau yang terdapat dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau mengklasifikasikan menjadi 23 jenis ruang terbuka hijau sebagai berikut. Pertama itu ada taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, dan taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur di bawah tegangan tinggi atau sutet, kemudian ada sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, kemudian juga jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan juga pedestrian. Kemudian juga ada kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga atau buffer zone, atau lapangan udara. Kemudian juga yang terakhir itu ada taman atap atau roof garden.
Untuk manfaat dan fungsi ruang terbuka hijau, untuk manfaat sendiri itu, ruang terbuka hijau membawa begitu banyak manfaat yang terkandung. Mulai dari sarana untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, sebagai sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan, dan juga memperbaiki iklim mikro hingga meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tidak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi dan lahan perkotaan. Untuk fungsi sendiri, yang pertama itu fungsi ekologi. Untuk fungsi ekologi, pertama itu karena ruang terbuka hijau itu merupakan paru-paru dari sebuah kota, maka itu dapat menyerap karbon dioksida, kemudian juga sebagai pengatur iklim agar sistem udara dan air itu menjadi normal, kemudian juga untuk sebagai peneduh, kemudian juga sebagai produsen oksigen, kemudian juga habitat flora dan fauna, dan juga bisa menyerap polutan-polutan yang ada di perkotaan. Untuk fungsi sosial budaya, Nah, kemudian apa sih dampak dari kurangnya ruang terbuka hijau? Yang pertama, kurangnya ruang terbuka hijau di suatu daerah akan menyebabkan peningkatan pencemaran udara di daerah tersebut, karena tidak tercapainya keseimbangan lingkungan pada daerah tersebut. Yang kedua, dengan kurangnya ruang terbuka hijau akan menyebabkan penurunan ketersediaan air tanah, karena pada umumnya air tanah akan tersedia jika terdapat area tanah terbuka, sehingga air hujan dapat menembus hingga lapisan tanah yang lebih dalam yang dapat menampung air. Kemudian, akibat dari pencemaran udara yang ditimbulkan dari kurangnya ruang terbuka hijau akan menjadi salah satu sumber penyakit bagi masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu penyakit yang paling umum terjadi yaitu penyakit ringan seperti flu yang dapat timbul karena lingkungan yang kotor seperti terlalu banyaknya debu yang berterbangan akibat tidak adanya pohon untuk membuat wilayah tersebut lebih sejuk. Yang keempat, jika ruang terbuka hijau yang ada hanya sedikit, ruang untuk berinteraksinya pun akan terbatas, sehingga tidak akan tercapai kebutuhan sosial manusia yang optimal, sehingga tidak tercapai juga kesehatan psikologis yang baik pada lingkungan masyarakat tersebut. Dan yang kelima, sedikitnya ruang terbuka hijau pada suatu wilayah, berarti sedikit pula taman kota yang ada di wilayah tersebut, sehingga memungkinkan daya tarik wisata wilayah tidak maksimal pada kota tersebut. Dari tahun ke tahun, ruang terbuka hijau di kota-kota besar jumlahnya semakin menurun. Jadi, dari tahun ke tahun sudah semakin sering terjadinya krisis ruang terbuka hijau di kota-kota besar. Nah, krisis ruang terbuka hijau di kota-kota besar ini tentunya memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Salah satu dampak yang bisa kita rasakan adalah adanya polusi udara. Nah, terjadinya kekurangan ruang terbuka hijau di kota-kota besar tentunya tidak terjadi begitu saja. Banyak faktor yang mendasari atau menyebabkan terjadinya krisis ruang terbuka hijau di kota-kota besar. Nah, kita bisa membahas mengenai faktor tersebut dengan menggunakan kerangka Fishbone. Di sini ada man, material, method, money, dan environment. Dari kelima faktor ini bisa menyebabkan krisis ruang terbuka hijau di kota-kota besar. Kita tinjau dari yang man terlebih dahulu, yaitu dari populasi yang semakin banyak. Populasi yang semakin banyak ini merupakan faktor utama terjadinya krisis ruang terbuka hijau di kota-kota besar. Kenapa populasi yang semakin banyak? Yaitu terjadi akibat dari pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di wilayah perkotaan. Nah, populasi yang semakin banyak tentunya akan berdampak atau berimplikasi pada pembangunan dan juga perencanaan kota. Kenapa? Tuntutan untuk pemenuhan fasilitas dan ruang kota di wilayah perkotaan akibat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, secara sederhana bisa kita jelaskan seperti ini. Populasi yang sangat banyak itu berpengaruh juga pemenuhan pemukiman yang butuh sangat banyak. Selain pemukiman, butuh juga adanya lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan juga pasti membutuhkan ruangan, ya, seperti gedung-gedung ataupun tempat yang bisa dijadikan lapangan pekerjaan. Selain itu juga pemenuhan fasilitas-fasilitas seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga ruang-ruang terbuka hijau di kota-kota besar ini nantinya akan beralih fungsi, akan terkuras, berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga populasi yang semakin banyak ini tentunya berpengaruh sangat signifikan ke kurangnya ruang terbuka hijau di kota-kota besar. Selain itu, adanya pemanfaatan lahan ruang terbuka hijau oleh masyarakat tanpa izin. Jadi, seringkali masyarakat itu menggunakan ruang terbuka hijau itu tidak sesuai fungsinya dan itu tidak
sesuai izin. Selain itu, sikap masyarakat juga sangat berpengaruh bagi krisis ruang terbuka hijau di kota besar. Kenapa sikap masyarakat yang menganggap ruang terbuka hijau kurang bermanfaat atau tidak penting? Bisa karena memang masyarakat tersebut tidak tahu, ataupun masyarakat tersebut pura-pura tidak tahu, itu seringkali menyebabkan terjadinya kurang ruang terbuka hijau di kota-kota besar. Kenapa? Sikap masyarakat yang kurang mengelola, kurang memelihara ruang terbuka hijau, yang malah justru melakukan perbuatan negatif seperti merusak ruang terbuka hijau, mencoret-coret, ataupun membuang sampah, dan juga menganggap ruang terbuka hijau itu adalah sebuah ruangan yang tidak sesuai fungsinya, dianggap sebagai tempat yang sarang penyakit karena banyak pepohonan, kemudian kadang malah dirusak, itu bisa menyebabkan ruang terbuka hijau yang ada itu tidak terpelihara dengan baik. Sedangkan untuk memelihara dan mengelola ruang terbuka hijau itu merupakan tanggung jawab bersama, apalagi masyarakat di daerah perkotaan tersebut. Nah, selain dari sisi aspek yang kita bisa lihat dari aspek yang material. Aspek material yang paling utama adalah adanya keterbatasan lahan. Nah, kalau misalnya lahannya saja terbatas, gimana ruang terbuka hijau bisa dibangun? Jadi, lahan yang sangat terbatas ini disebabkan karena yang pertama pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tadi, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, yang mana sering dialihfungsikan ruang terbuka hijau itu menjadi untuk pemukiman, untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas, dan juga lahan-lahan itu banyak didominasi oleh lahan privat. Sehingga pemerintah itu kekurangan lahan untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Jadi kalau misalnya pemerintah mau menggunakan lahan tersebut, maka pemerintah pun harus mengeluarkan dana atau anggaran lagi untuk pembebasan lahan. Nah, selain keterbatasan lahan bisa juga karena teknologi infrastruktur yang kurang ramah lingkungan. Selain itu, yaitu dari sisi aspek method, dan material itu ada yang aspek method. Nah, aspek method ini ada perencanaan tata letak kota yang kurang baik, sistem pembelian ruang terbuka hijau yang kurang jelas, dan peraturan mengenai ruang terbuka hijau yang kurang tegas dan kurang dipedulikan. Jadi semakin pesatnya perkembangan suatu kota atau perekonomian suatu kota, maka perencanaan tata letak kota itu sebenarnya semakin butuh yang efisien. Nah, faktanya di lapangan di Indonesia sendiri, di kota-kota besar, nah masih perencanaan kotanya ini masih kurang jelas. Jadi perencanaan kota, strategi perencanaan kotanya ini dari kebijakannya juga itu seringkali memiliki visi yang kurang jelas, masih sering tidak memperdulikan mengenai jangka panjangnya, dan juga seringkali tidak adanya integrasi antara satu pihak dan pihak lainnya di pemerintah. Nah, jadi karena perencanaannya yang juga kurang baik, gimana dari implementasinya nanti. Jadi selain perencanaannya ini juga disebabkan karena kebijakan yang kadang itu kurang, yang inkontinensi kebijakannya, kemudian strategi yang kurang memadai, dan juga seringkali pemerintah ini menganggap tidak urgensi si ruang terbuka hijau ini. Karena pemerintah ini pada saat ini masih menganggap ruang terbuka hijau ini belum menjadi prioritas. Karena prioritas pemerintah pada saat ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya adalah kebutuhan yang primer. Nah, oleh karena itu, dari sisi perencanaan tata letak kota yang kurang memperhatikan untuk pembangunan ruang terbuka hijau karena masih fokus ke hal-hal yang primer, itu menyebabkan ruang terbuka hijau di kota-kota besar pun juga semakin berkurang. Nah, selain kebijakan mengenai perencanaan kota dan juga kadang mengenai pemeliharaannya. Jadi kebijakan mengenai pemeliharaan itu seringkali tidak rutin dan juga tidak konsisten. Dan juga kurangnya pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Nah, jadi kebijakan yang sudah dibuat itu tidak dipahami dengan baik, itu bisa juga berpengaruh ke lemahnya pengawasan. Jadi ruang terbuka hijau yang sudah dibangun, pemeliharaannya kurang baik, pengawasannya kurang baik, sehingga ruang terbuka hijau di kota-kota besar yang ada pun menjadi tidak terpelihara, dan juga itu yang menyebabkan terjadi semakin krisisnya ruang terbuka hijau di kota-kota besar. Nah, selain itu,
dari sisi method ada sisi yang money. Sisi money itu adalah anggaran. Nah, anggaran ini masih sering menjadi masalah yang tidak kunjung selesai. Jadi anggaran baik yang minim, dana pemerintah yang minim, yang kurang untuk membangun lahan ruang terbuka hijau yang baru, ataupun untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau yang baru, itu masih kurang. Sehingga untuk membangun ataupun untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau yang kurang dana itu menyebabkan krisis ruang terbuka hijau di kota-kota besar. Nah, selain aspek money, itu ada aspek environment atau lingkungan. Aspek lingkungan ini yaitu adanya pencemaran ekosistem pada daerah yang akan dijadikan ruang terbuka hijau, yaitu pada aspek kesuburan tanahnya, kemudian ketidakcocokan lahan untuk menjadikan ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau yang dia itu membutuhkan lahan yang cocok untuk ditanami tanaman. Kalau misalnya udah tidak cocok lahan tersebut, maka dibutuhkan lahan lain untuk bangun ruang terbuka hijau. Sedangkan ruang terbuka hijau untuk dibangunnya aja pada saat ini masih kekurangan atau keterbatasan lahan. Nah, dan juga kita bisa lihat adanya pencemaran ekosistem yang saat ini udah pencemaran ekosistem air, udara, tanah, yang di mana-mana itu sudah sangat banyak. Nah, jadi kalau misalnya ekosistem sudah tercemar, lahan yang udah tidak layak untuk dijadikan ruang terbuka hijau, jadi akan semakin sulit untuk membangun ruang terbuka hijau yang baru. Nah, jadi dari aspek-aspek inilah yang menyebabkan terjadinya krisis ruang terbuka hijau di kota-kota besar. Jadi, pada kesimpulannya, ruang terbuka hijau atau RTH adalah suatu komponen tata letak kota yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan masyarakat dengan berbagai manfaatnya serta sudah diatur dalam peraturan menteri mengenai implementasi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Tetapi pada implementasinya masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam realisasi ruang terbuka hijau di perkotaan yang dikarenakan oleh berbagai kendala mulai dari perencanaan tata letak kota, kesadaran masyarakat, anggaran, keterbatasan lahan, dan lain-lain. Peningkatan dan perbaikan realisasi ruang terbuka hijau masih sangat dibutuhkan dan hal ini juga membutuhkan peran baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk lebih meningkatkan kesadaran terhadap ruang terbuka hijau demi mendukung perbaikan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Terlebih daerah perkotaan yang lebih terdampak globalisasi dan penurunan level kesehatan udara, dan ruang terbuka hijau adalah salah satu kunci utama dari perbaikan taraf kesehatan dan kebersihan udara masyarakat di daerah perkotaan. Saran bagi pemerintah. Pertama, pemerintah lebih menggiatkan dalam proses pembebasan lahan serta letak wilayah perkotaan yang baik dan strategis untuk pembuatan ruang terbuka hijau. Kedua, penertiban daerah ruang terbuka hijau dari penyalahgunaan serta lingkungan sekitaran, sungai, ataupun pembuangan sampah tidak pada tempatnya untuk kualitas ruang terbuka hijau yang lebih baik. Dan ketiga, adalah sosialisasi dan edukasi mengenai ruang terbuka hijau kepada perangkat daerah sampai ke RT ataupun RW yang diharapkan bisa diteruskan kepada masyarakat untuk lebih memahami pentingnya pemeliharaan ruang terbuka hijau. Dan bagi masyarakat sendiri, pertama, peningkatan pemahaman mengenai ruang terbuka hijau serta pentingnya ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Kemudian, kedua, menjaga kebersihan dan ketertiban dalam lingkungan ruang terbuka hijau. Ketiga, saling menjaga dan mengingatkan mengenai masyarakat satu sama lain untuk kualitas ruang terbuka hijau yang lebih baik. Dan yang keempat, mengikuti peraturan dan keputusan pemerintah berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Baiklah, sekian penjelasan dari rekan-rekan saya tentang pentingnya ruang terbuka hijau. Semoga dengan penjelasan singkat tersebut, kita semua bisa lebih sadar akan pentingnya ruang terbuka hijau di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.